substansi yang disebut dengan transubstansiasi. Jadi kita menerima bukan hanya roti dan anggur, tetapi Yesus Kristus sendiri, tubuh dan darahnya. Kepercayaan kita ini tidak sama dengan Protestan dan juga dengan antara lain Lutheran dan Calvin. Lutheran sendiri mengakui adanya real presence, tetapi tidak sampai sedemikian rupa sehingga roti dan anggur berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Kristus. Lutheran hanya mengakui bahwa Yesus hadir bersama di dalam dan beserta dari roti dan anggur itu. Jadi mereka menyebutnya konsubstansiatio. Nah, inilah berbeda dengan Calvin dan Zwingli yang tidak mengakui adanya kehadiran Kristus secara real. Karena bagi mereka sakramen hanyalah peringatan akan kesatuan Kristus dengan gereja secara rohani. Sehingga lalu kemudian sakramen sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Sakramen tidak menunjukkan sesuatu yang real. Dan itulah kemudian terjadi diskusi di antara Katolik dan Protestan terutama Katolik dan Lutheran terutama dan hasilnya adalah dokumen-dokumen yang Anda bisa lihat di dalam traktat Dokumen pertama adalah dokumen Das Herrenmahl, itu bahasa Jerman artinya perjamuan, dan yang kedua dokumen 5. Dokumen 5 itu lebih luas konteksnya, lebih dari sekedar Lutheran saja. Nah, mari kita lihat sedikit tentang itu. Kita kembali ke traktat. Saya akan share kepada kalian traktat kita. Jadi persoalan Ekaristi ada 2, yaitu persoalan real presence dan persoalan korban. Real presence kita sudah tekankan tadi. Dalam pembicaraan ekumene ada pemahaman, saling pemahaman yang kemudian terutama antara Lutheran dengan Katolik. Katolik dan Lutheran sama mengakui bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh ada berhubungan dengan penerimaan. Sehingga kehadiran itu hanya bedanya di Lutheran disebut di sini intrausum, hanya digunakan, hanya hadir pada saat perjamuan saja. Begitu. Mengapa demikian? Karena pada zamannya Luther ada kecenderungan, yaitu bahwa sakramen yang dalam bentuk roti dan anggur itu menggantikan sakramen yang lain atau menggantikan perjamuan atau katakanlah ada sandungan-sandungan ada kesalahan ekaristis yang membuat orang lalu kemudian menjadi seperti magis dan sebagainya. Itu dia. Memang orang Katolik sungguh-sungguh percaya kalau misalnya datang ke tabernakel, mereka melihat, menyembah dan sebagainya. Nah, bagi orang Lutheran, sakramen seperti itu kalau tidak diikuti dengan satu pertemuan, satu persekutuan, tidak ada gunanya. Itulah memang sebenarnya yang namanya penyimpanan di dalam tabernakel itu ditujukan untuk orang-orang yang sakit, bukan hanya sekedar untuk disimpan, ditambah-tambah, tetapi untuk orang sakit memang, dan itu seringkali tidak terjadi, artinya pastor menyimpannya banyak-banyak, gitu dia. Perpisahan dari perjamuan itu sebaiknya tidak terjadi. Itu juga salah satu usulan dari Lutheran, supaya kalau menyimpan sakramen, memang sakramen untuk orang sakit. Baik, itu mengenai real presence. Sekarang mengenai apa yang karakter korban.
Minggu yang lalu juga saya sudah menyinggung, ini kita agak sedikit cepat karena hanya mengulang. Dalam tradisi Protestan yang namanya kurban Ekaristi itu ya mereka tidak akui. Karena apa? Kurban itu satu-satunya ya kurban salib. Bagi orang Katolik sudah menjadi populer, misa selalu disebut sebagai korban. Nah, di sini terjadi salah paham juga, yaitu bahwa orang Katolik juga terlalu menekankan korban itu seolah-olah korban yang pertama dan satu-satunya itu tidak diingat lagi, ya. Jadi hanya korban Ekaristi, korban altar saja itu, jadi selalu korban baru. Dan di dalam dialog ini juga kita diingatkan, ya, artinya ada satu kesepakatan. Memang korban yang sama itulah yang kita rayakan. Kalau orang Katolik merayakan korban, itu bukan berarti korban baru, tetapi menghadirkan sungguh-sungguh sehingga dayanya juga akan kita alami sekarang ini. Ya. Jadi memang penghayatan kita pada Ekaristi itu bukan cuma sekedar kenangan, tetapi kita menyebutnya anamnese, ya, sungguh-sungguh hadir sehingga kita bisa merasakan sungguh-sungguh ya apa yang menjadi buah dari karya salib pada waktu dulu itu. Itu kira-kira kita punya pelajaran pada minggu yang lalu, ya. Misalnya ini disebut, saya lihat dalam arti ini korban misa merupakan penegasan, ya, bukan mempertanyakan keunikan dan kecukupan dari korban salib. Apakah dari pelajaran minggu yang lalu ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akan meneruskan dengan pelajaran lanjutan. Topik yang ingin saya singgung pada hari ini adalah mengenai justification. Ya, justification. Sebentar. Atau dalam bahasa Indonesia, pembenaran. Ya, kita share. Mengenai problem justification telah dihasilkan dokumen justification yang disepakati oleh Gereja Lutheran pada tahun 1999, ya, bukan hanya Lutheran tetapi Lutheran dan sekretariat, atau waktu itu namanya masih sekretariat, sekarang sudah Dewan Kepausan untuk Kesatuan Gereja. Dibuat di Augsburg, ya, di tempat, ya, boleh dikatakan penting, yang penting dalam sejarah Protestantisme. Persoalan utama dalam masalah ini adalah mengenai peran perbuatan baik dan jasanya bagi keselamatan. Dan sebagai konsekuensinya juga menyangkut persoalan orang-orang kudus. Jadi orang kudus itu, dia mengapa ada orang kudus? Ya, orang Protestan umumnya tidak mengakui adanya devosi orang kudus. Karena apa? Karena juga perbedaan pendapat, perbedaan paham tentang justification ini. Jadi intinya begini, kalau kita berbuat baik, apakah perbuatan baik itu membantu keselamatan? Kalau kita berbuat baik, apakah perbuatan baik itu menentukan keselamatan kita atau tidak? Itu pertanyaan yang mendasar. Dari mana kita diselamatkan? Siapa atau apakah yang membuat kita selamat? Itulah pertanyaan mengenai justification. Justification berarti pembenaran. Kita ini orang berdosa. Bagaimana kita dibenarkan?
Ya, dengan kata lain, bagaimana kita diselamatkan? Apakah oleh jasa perbuatan baik kita atau oleh Tuhan saja? Ya, memang semua akan mengatakan oleh Tuhan. Tetapi kalau begitu, apakah perbuatan baik kita berguna untuk keselamatan? Menambah atau mengurangi atau bagaimana? Ya, itu dia. Mari kita lihat persoalannya lebih dahulu. Ya, sebagai pemberitahuan, 10 menit lagi waktu kita sudah habis. Kita akan beralih lagi ya ke Zoom lagi ya, nanti kalau mati kamu masuk lagi ya, join lagi. Mari kita lihat persoalannya. Orang-orang Protestan menekankan sola gratia, solo Christo dan solo Deo. Ini artinya keselamatan hanya melulu oleh rahmat, melulu hanya Kristus, hanya oleh Tuhan, dan kita menerimanya dengan iman. Ya, jadi karya-karya baik kita, ya biarpun banyak, biarpun tiap hari, itu tidak berguna untuk memperoleh keselamatan. Jadi tidak diperhitungkan, begitulah ya. Kita sudah selamat, mau apa lagi ya, perbuatan baik kita tidak menambah apa-apa untuk keselamatan. Nah, dari Gereja Katolik memang kita percaya juga Allah yang menyelamatkan, ya, hanya Kristus yang menyelamatkan, Allah lah yang menyelamatkan, Allah yang mengerjakannya. Keselamatan memang oleh rahmat, ya, sola gratia. Tetapi pekerjaan baik menurut penghayatan orang Katolik bukan sia-sia belaka. Perbuatan baik mempunyai arti, memang tidak menambah kemuliaan Tuhan, tetapi berguna bagi keselamatan kita. Itulah yang selalu kita doakan, ya, bahwa perbuatan baik itu tidak menambah kemuliaan Tuhan. Tuhan itu sudah luar biasa mulianya. Tapi ya, perbuatan baik memberi kepada kita keselamatan. Ya, ini dia. Nah, bagaimana itu nanti didiskusikan nanti ya. Ini yang penting pokoknya dahulu. Nah, mengapa demikian? Untuk orang Protestan, mengapa tidak perlu perbuatan baik? Karena Kristus sudah mengerjakan semuanya. Kita tinggal menerimanya dengan iman, ya, sola fide. Nah, bagi orang Katolik, memang Kristus mengerjakan semuanya. Tetapi, ya, bagaimana dengan perbuatan atau tanggung jawab manusia? Nah, jadi orang Katolik selalu menekankan kerjasama, ya, selalu menekankan kerjasama. Jadi apa itu keselamatan itu kerjasama, ya, maka kita mengakui ada Maria, ya, kita mengakui peran dari Abraham, kita mengakui peran dari Santo Yosef dan sebagainya. Peran kerjasama dari manusia selalu dihargai. Baik. Nah, di dalam diskusi-diskusi, terutama nanti muncul dalam dokumen justification, lalu kemudian ada diskusi yang lalu mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan apa yang sekarang dipersoalkan. Jadi dalam diskusi itu akhirnya Lutheran dan Katolik membuat pernyataan begini. Kami mengakui, sama-sama mengakui bahwa karya baik, ya, mengikuti justification dan merupakan buah dari justification. Ya, yang tadinya no, ya, yang satu no sekali, yang satunya sangat berguna, ya, itu ya memang Katolik sih untuk saya tidak berubah dia imannya, jadi mengatakan benar selalu, ya, tapi kemudian sering disalahpahami oleh pihak Protestan. Jadi sekarang sama-sama mengerti, ya. Jadi perbuatan baik itu bukan sebab keselamatan, tetapi buah dari keselamatan, ya. Tidak mendahului justification, tapi merupakan akibat. Jadi maka disebut konsekuensi, yang mengikuti justification. Jika orang dibenarkan dalam Kristus dan berkarya dalam rahmat yang diterima, ia akan menghasilkan, seperti kata Injil, buah yang baik. Buah pembenaran ini bagi orang Kristen sejauh di dalam masa hidupnya berjuang melawan dosa adalah kewajiban.
Itulah sebabnya Yesus dan tulisan-tulisan apostolik menyuruh orang Kristen untuk melaksanakan karya cinta kasih. Di sini ada kata sepakat, jadi perbuatan baik itu buah. Mengapa kita diselamatkan? Karena kita telah menerima rahmat. Karena kita menerima dari Tuhan rahmat untuk berbuat baik. Nah ini dia, buah dari pembenaran. Diskusi ini berlanjut, ya, dan di dalam artikel 38 ada satu pengertian Katolik dipertegas. Jadi perbuatan baik yang dipenuhi oleh rahmat dan Roh Kudus membantu pertumbuhan dalam iman. Sehingga keadilan yang telah diterima dari Allah dan persekutuan dengan Kristus diperdalam. Umat Katolik menyadari perbuatan baik itu memperdalam dan memperkuat, ya, keadilan atau pembenaran yang telah diterima berkat salib Yesus. Jika orang Katolik berpegang teguh pada jasa dari perbuatan baik, maka mereka mau mengatakan bahwa perbuatan itu telah dijanjikan ganjaran di surga. Perbuatan baik itu mau mengemukakan tanggung jawab manusia bagi tindakannya tanpa menghilangkan karakter anugerah. Jadi anugerah oke, ya kita ya, tahu bahwa yang menyelamatkan Tuhan. Tetapi perbuatan baik merupakan bukti tanggung jawab kita untuk memperdalam, untuk menumbuhkan iman, ya, menumbuhkan iman dengan berbuat baik. Dan Lutheran bagaimana posisinya? Lutheran ada pandangan tentang menjaga rahmat dan pertumbuhan dalam rahmat. Namun mereka menekankan bahwa keadilan sudah sempurna, ya, sebagai diterima berkat Yesus Kristus. Jadi ya sebagai buah tapi bukan untuk menambah. Nah ini bedanya orang Katolik dan orang Protestan, ya. Itu dia. Jika mereka memandang karya baik orang Kristen sebagai buah dan tanda dari pembenaran, tidak sebagai jasa sendiri, maka mereka memahaminya sama dengan hidup kekal menurut perjanjian baru, sebagai upah yang diperoleh dalam arti pemenuhan dari Allah pada umat beriman. Jadi begini, untuk orang Protestan, perbuatan baik adalah buah. Jadi dari diselamatkan, lalu buahnya orang bisa berbuat baik. Itu saja sampai di situ. Sedangkan orang Katolik beda, ya, diselamatkan, lalu kemudian buahnya adalah orang bisa berbuat baik. Berbuat baik ini sekaligus menumbuhkan apa yang tadinya diterima di dalam karya Kristus itu, lalu diarahkan ke depan sehingga perbuatan baik akan memperoleh ganjarannya di surga. Jadi ada perspektif ke depan. Jadi bahwa kalau misalnya orang berbuat baik, perbuatan baiknya itu ya akan diperhitungkan juga menambah, ya menambah. Bagi orang Protestan tidak, ya, keadilan sudah selesai. Lalu kemudian perbuatan baik adalah buah tanda. Tapi ke depannya ya sudah ada semuanya. Tidak perlu lagi berpikir ke depan, sama itu. Bagi orang Katolik sebaliknya, ya kita berbuat baik, lalu kemudian hasilnya ke depan. Nah itulah nanti efeknya berbeda. Nah, secara ringkas, dialog dapat dilukiskan berikutnya. Bagi orang Protestan, perbuatan baik menjaga rahmat, membantu pertumbuhan iman. Bagi orang Katolik, perbuatan baik menjaga rahmat, membantu pertumbuhan iman, sehingga hasil dari pembenaran itu diperdalam. Ya, jadi Protestan ya sudah, semuanya sudah oke, sudah diselesaikan oleh Kristus. Tapi bagi orang Katolik, apa yang diselesaikan oleh Kristus itu diperdalam, ya, bahkan ke depan akan diberi anugerah. Pembenaran itu bagi orang Protestan sudah diterima, sudah sempurna. Yaitu bahwa kita diterima secara penuh oleh Allah berkat Yesus. Karya baik hanya buah dari pembenaran dan tidak mendatangkan ganjaran apa-apa. Ya, ini dia. Bagi orang Katolik berbeda. Ya, perbuatan baik mempunyai artinya.
perbuatan baik itu, ya, untuk perbuatan baik telah ada ganjaran di surga. Perbuatan baik itu ada gunanya untuk menggenapkan upah. Di pihak lain, perbuatan baik itu juga terjadi berkat rahmat Roh Kudus. Ini dia ya. Ya, baik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita memang akan terjeda, ya, karena kita hanya menggunakan fasilitas yang gratis. Saya persilahkan kalau ada dari Anda yang ingin bertanya, apakah dari sentilan kecil tadi mengenai perbuatan baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi kita bisa membayangkan atau bisa merenungkan mengapa kita di dalam kehidupan kita ya rajin-rajin sembahyang, rajin-rajin beramal, rajin ya menggunakan kesempatan ya untuk berbuat baik, ya kita berdoa juga untuk orang-orang yang sudah meninggal pada hari ini dan pada bulan ini, ya. Karena apa? Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat ini, ya akan mendatangkan ganjaran di surga. Ya, memang Tuhan sendiri sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, tetapi janji Tuhan kita akan lebih dalam lagi, ya, ketika kita melakukan tanggung jawab kita menanggapi apa yang Tuhan sudah berikan, ya, rahmat-Nya dan sebagainya. Jadi inilah tanggung jawab itu. Nah, di dalam ajaran Gereja Katolik sendiri malah ditegaskan begini, ya. Ditegaskan begini. Maka terutama kepada umat beriman Katoliklah konsili mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembala ini, ya, sudah adalah perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita di dalam tubuhnya, yakni gereja. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Ya. Jadi ini menegaskan perlunya gereja, ya, sebagai tubuh Kristus, sebagai buah dari keselamatan Kristus untuk keselamatan semua orang. Jadi kalau ada orang yang tahu bahwa gereja itu benar, ya, gereja Katolik itu sungguh benar didirikan oleh Allah, tapi tidak masuk ke dalamnya, maka dia tidak dapat diselamatkan. Ya, kalau orang sadar, ya, kalau orang tidak sadar, itu Allah berkarya secara tentu berbeda. Nah, sekarang lagi kalau orang sudah masuk, bagaimana? Ya, siapa yang masuk? Yang masuk gereja Katolik adalah mereka yang mempunyai Roh Kristus, menerima baik tata susunan gereja, ya, seperti mulai dari paus sampai ke Pope, ya, sampai ke imam dan seterusnya, serta semua upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, ya, ada sakramen, ada pelayanan, ada liturgi, koinonia, diakonia dan seterusnya itu, keselamatan itu, dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup. Dengan ikatan ini, ya, pengakuan iman, sakramen, dan kepemimpinan gereja serta persekutuan. Jadi yang masuk gereja Katolik itu siapa? Itu, 4 itu, ya. Pengakuan iman, sakramen, kepemimpinan gereja serta persekutuan. Jadi kalau orang masuk di situ, dia termasuk anggota gereja. Tetapi meskipun sudah masuk, ya, kalau dia tidak melakukan tanggung jawabnya,
dia juga tidak akan diselamatkan. Ini kata-katanya begini. Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah di dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka meskipun beriman, ya, meskipun masuk di dalam gereja, tetapi mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malah akan diadili lebih keras lagi. Jadi bagi gereja Katolik memang namanya apa itu perbuatan baik, ya, perbuatan untuk menambah iman, untuk mempraktikkan iman, itu sangat penting. Ya, jadi tidak cukup hanya iman saja, tidak cukup hanya beriman, tetapi sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya orang Katolik, ya, setelah beriman dia diam-diam saja, ya yang penting tidak beriman, dia tidak sungguh-sungguh menurut ajaran Katolik, tidak sungguh-sungguh diselamatkan. Ya malah akan diadili lebih keras. Karena apa? Tahu tetapi tidak melakukannya. Ya dengan badan dia masuk di dalam persekutuan gereja Katolik, tetapi tidak sungguh-sungguh dengan hatinya. Nah, itulah mencintai Allah dengan pikiran, dengan perbuatan, ya, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, ya, dengan segenap kekuatan, itu bagi orang Katolik sungguh-sungguh apa itu esensial. Baik, itu perbedaan, ya. Jadi kalau di gereja Protestan perbuatan baik, ya, oke, itu buah iman, tetapi apakah itu menambah keselamatan kita, itu tidak terlalu menjadi peduli, ya, tidak dipedulikan. Karena apa? Semuanya sudah dikerjakan oleh Kristus, selesai satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita perlu beriman. Ya, beriman, ya. Buahnya memang kita harus berbuat baik, tunjuk bahwa itu kita itu sudah mendapatkan kehidupan kekal, yaitu kalau nampak di dalam perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak menambah apa-apa. Baik, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Saya tutup dulu, ya, share-nya. Saya mau melihat kalian semua. Apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Silahkan. Baik, kalau tidak ada kita akan teruskan mengenai juga topik yang masuk dalam konteks ini, yaitu orang kudus. Ya, itu pertanyaannya juga sama, ya. Kalau kita itu semua dibenarkan karena iman, berarti semua sama, ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih istimewa. Nah, bagi orang Katolik tidak, ya, karena meskipun kita beriman, diselamatkan, kita perlu memperdalamnya. Kita perlu bekerja sama dengan rahmat. Karena itu di dalam konteks tanggapan orang di dalam, ya, menanggapi rahmat itu berbeda-beda. Ada yang lebih, ya, ada yang lebih maju, ada yang kurang maju, ya. Jadi ada yang namanya atau yang disebut dengan Santo Santa. Ya, ada orang kudus. Kemarin kita baru rayakan. Nah, pertanyaannya, ya, apa yang didebat oleh orang-orang Protestan? Mari kita lihat, ya. Topiknya adalah devosi orang kudus. Orang-orang Protestan yang memegang erat ajaran Solus Christus, Solus Deus, Sola Gratia, memandang keselamatan itu sudah selesai. Keselamatan hanya oleh Kristus dan merupakan anugerah Allah. Pengantara satu-satunya Kristus. Jadi tidak ada pengantara yang lain. Nah, masalahnya pada zaman perpecahan, terdapat satu praktek populer, yaitu apa? Yaitu orang
sepertinya mengesampingkan Kristus, lalu kemudian lebih sering berdoa kepada orang kudus, ya, dan kemudian apa? Akhirnya ya mereka devosi lebih kuat, ya, devosi, ya, bahkan orang-orang kudus tertentu mempunyai kuasa tertentu, ya, misalnya kalian mungkin mendengar orang mau minta supaya apa barangnya yang hilang itu ketemu, ya, dia larinya ke Santo Antonius dari Padua. Atau orang sakit tenggorokan, ya, maka dia larinya ke Santo Blasius. Begitu orang supaya rumahnya aman dari kebakaran, ya, orang lari ke Santo Florentinus, ya. Begitu sesuai dengan riwayat dari para kudus itu sendiri, ya. Mungkin sekarang ini kalau misalnya orang ingin supaya dia bisa bermain internet dengan aman, supaya dia bisa berkomunikasi dengan internet tetapi tidak sampai terjerumus ke sana, bagaimana? Dia akan berdoa kepada Carlos Acutis yang baru dinyatakan beato, ya, baru-baru ini. Dan begitu. Nah, sekarang kita lihat apa praktek populer pada saat itu. Luther melihat devosi pada orang kudus, terutama yang dipraktikkan pada masa itu, menimbulkan kekhawatiran bahwa orang menyangkal unisitas dari karya Allah dan unisitas kepengantaran Kristus. Ya, contohnya, orang menganggap Kristus sebagai Kristus yang keras, yang tidak mudah ditemui. Jadi Kristus dianggap begitu adilnya, ya, begitu seperti seorang hakim yang adil. Maka itu lalu kemudian orang merasa tidak pantas kalau langsung menghadap Tuhan. Maka orang harus lewat orang kudus tertentu, ya, dan begitu. Istilah per Mariam ad Yesu, ya, juga populer, ekstrim, ya, harus lewat Maria. Baru kemudian Yesus tidak akan jual mahal untuk memberikan anugerahnya. Dan praktek-praktek itu cukup banyak pada masa pertengahan. Praktek-praktek seperti itu cukup populer. Nah, itu menyebabkan kalangan reformatores berpikir, kalau begitu hanya Kristus dibahayakan, ya, oleh praktek semacam ini. Dan rahmat diikat pada orang kudus tertentu, ya, saya sudah mengatakan tadi contohnya Santo Antonius, Santo Blasius, ya. Jadi orang kudus tertentu punya kekhasan untuk rahmat tertentu. Dan di sanalah lalu kemudian ada perbedaannya. Mari kita akan membandingkan penghayatan Katolik yang nampak dalam privasi orang kudus. Ya, apakah kritik dari Lutheran, kritik dari Reformator pada kita itu benar atau tidak? Ya, umumnya karena salah paham. Umumnya karena mereka tidak mengerti atau karena praktek-prakteknya begitu. Ya, tetapi sebenarnya orang Katolik menghayati bagaimana? Nah, sebenarnya orang Katolik mempunyai pandangan yang kalau misalnya dipahami betul tidak akan menimbulkan perpecahan sebenarnya, ya. Misalnya mengenai apakah dengan berdevosi pada orang kudus itu membahayakan sola gratia, ya, hanya rahmat, hanya Tuhan saja, ya, apakah membahayakan atau tidak? Apakah orang kudus itu dia masuk surga atau menjadi kudus karena perbuatannya atau karena rahmat? Ya, jawabannya karena rahmat, tetapi juga rahmat yang ditanggapi. Dan cara menanggapinya, kekuatan untuk menanggapinya, ya juga karena rahmat juga. Ya, maka itu di dalam privasi didoakan begini. Sebab para kudus engkau anugerai kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Jadi bukan karena jasa terlepas dari rahmat, tetapi karena mereka bisa berbuat baik juga, bisa menanggapi sabda Tuhan juga karena rahmat Tuhan. Di sini Gereja Katolik mengakui bahwa kemuliaan yang diterima oleh para kudus bukan jasa mereka sendiri, melainkan buah rahmat tadi. Ya, jadi tadi, ya, kalau orang Katolik, kalau orang berbuat baik, ya, dia mendapatkan kemuliaan.
Ya, dan semakin besarlah kemuliaan itu kalau mereka menanggapinya dengan sungguh serius. Luther melihat praktek lain di dalam gereja, ya, di dalam Werk Augustinus, ya, WA itu karyanya Luther. Ia mengkritik devosi Maria yang menempatkan Maria terlepas dari Allah, seolah-olah Maria adalah sumber rahmat itu sendiri. Demikian katanya. Siapa yang ingin menghormati Maria secara benar tidak boleh meletakkan dia sendirian, melainkan harus meletakkan dia di depan dan jauh di bawah Allah. Maksud Luther adalah agar dengan memandang kerendahan Maria, kita bisa memuji karya rahmat Allah yang amat besar. Ini Luther, kita tahu dia latar belakangnya adalah imam Katolik. Dia sebenarnya mempunyai penghormatan terhadap Maria yang benar. Tetapi dia melihat praktek pada waktu itu, ya, Maria terlalu diagungkan, seolah Maria menggantikan Yesus dan kadang-kadang terlepas dari Kristus, ya. Dan Luther menanggapi, ya, kalau kita mau berdoa Maria jangan dilepaskan sendiri, ya, dan jangan dianggap lebih tinggi, ya, tetapi sungguh-sungguh dia adalah Maria yang merupakan juga hamba Allah, seperti yang dikatakan oleh Maria sendiri. Jadi kalau lihat, Luther juga mempunyai pandangan positif terhadap Maria. Ya, di sini ada titik temu sebenarnya antara Luther dengan orang Katolik yang memang sebenarnya begitu, ya. Jadi memang perpecahan dalam hal ini seringkali terjadi karena kesalahpahaman. Jadi orang Katolik memang menghayati ajarannya seperti itu, tetapi karena prakteknya lalu kemudian bisa jadi dimengerti secara berbeda. Lalu kemudian, ya, solus Deus, ya, Allah saja yang menyelamatkan. Apakah ajaran mengenai Orang Kudus itu bisa mengacaukan satu keyakinan bahwa Allah yang menyelamatkan? Nah, orang Katolik, ya, dalam prefasinya kepada Orang Kudus menyebut, kepada kami engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Ya, jadi ini soal bahwa yang memberi kepada kita rahmat, ya, memang Tuhan sendiri, tetapi doa mereka sangat kita perlukan untuk mendapatkan rahmat itu. Nah, Luther menulis begini dalam konteks kepada Bunda Maria. Apa yang kalian inginkan ketika bertemu dengan Bunda Allah adalah bahwa kalian datang kepada Allah melalui Dia dan belajar padanya untuk percaya dan berharap pada Tuhan. Dan juga kalau kalian terhina dan tak terperhatikan dalam hidup maupun usaha kalian, Dia tidak ingin bahwa kalian datang kepadanya dan tinggal saja di situ, melainkan melalui Dia kamu pergi kepada Allah. Di sini ada titik temu. Apa yang dimaksudkan oleh Luther sebenarnya dimaksudkan juga oleh gereja. Ketika kita menghormati Orang Kudus, kita tidak pernah berhenti pada Orang Kudus itu. Tetapi Orang Kudus ini akan membantu kita mengantar doa-doa kita kepada Allah. Gereja tidak pernah berhenti pada Orang Kudus, tetapi melalui teladan mereka, gereja belajar lebih berbakti kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya membaca riwayat Orang Kudus, ya, kita tidak menghormati mereka karena mereka pahlawan, ya, dan sampai di situ saja. Kita menghormati mereka, kita kagum pada tindakan mereka, ya, tetapi dari situ lalu kemudian kita belajar lebih berbakti kepada Tuhan. Jadi kalian misalnya kenal itu Santa Maria Goretti, ya. Maria Goretti masih muda, ya, umurnya mungkin sekitar 15-18 tahun, tetapi dia dicintai oleh banyak orang, tetapi dia tidak mau untuk menikah dengan satu dua orang, ya, satu atau ininya ada satu tetangganya yang sangat cinta kepada dia, lalu memaksakan kehendak, ya, bahkan ingin memaksa dia, ya, untuk menjadi istrinya, ya. Maria Goretti tidak mau, tetapi untuk mempertahankan diri, ya, Maria Goretti, ya, tetap bertahan, ya, akhirnya dia dibunuh karena menjaga kemurniannya. Dia ditusuk kalau tidak salah di bagian lehernya, ya, tetapi dia mengampuni, ya, pembunuhnya itu, dan dia tetap menjaga kemurniannya sampai akhir. Nah, ini lalu apa?
begitu kita melihat ya contoh hidup Maria Goretti, kita lalu tergerak ya untuk juga menjaga kemurnian hidup kita ya demi kemuliaan Tuhan. Begitu juga kalau ada Santo Tarsisius misalnya, kita tahu dia anak kecil, tetapi dia punya devosi pada Ekaristi ya, karena dia senang melihat pastor-pastor kadang-kadang masuk keluar penjara untuk membawa Ekaristi bagi orang-orang Kristen yang dipenjara. Nah, suatu kali ya karena kesulitan, lalu si Tarsisius ini diminta untuk membawa ya menjadi akolit begitu. Ya, masih kecil untuk masuk ya, karena apa? Ya dia anak-anak, jadi dia bisa masuk. Tapi teman-temannya mengajak dia bermain ya, dan dia tahu, teman-temannya tahu bahwa dia orang Kristen. Maka kemudian ketika suatu kali dia sedang membawa sakramen, ya dia dikeroyok oleh teman-temannya, ya dipukuli dan sampai akhirnya meninggal. Dia menjadi martir, tetapi martir seorang putra altar. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita hanya sampai pada Tarsisius, kita hanya kagum-kagum, ya kita lalu kemudian tidak mendapatkan apa-apa, ya kita malah idolatri jadinya. Nah, ketika kita dari Tarsisius, lalu kemudian kita mencontoh dia, ya devosi pada Ekaristi, cinta setengah mati kepada Ekaristi dan sebagainya. Nah, ini dia kita terdorong di sana. Ya memperingati orang kudus itu mestinya begitu. Luther juga berpendapat demikian. Tentu juga Gereja Katolik punya pendapat demikian. Ya, tidak boleh berhenti. Ya, teladan luhur mereka kami, ya, oleh teladan luhur mereka kami digerakkan supaya berbakti kepadamu. Oleh doa mereka kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan. Itulah peran orang kudus bagi kita, ya, bagi orang Katolik. Para kudus menjadi teladan. Ini dia. Nah, jadi sekali lagi seringkali terjadi salah paham karena apa? Karena praktek pada saat itu sehingga lalu kemudian pemahaman populer menjadi berbeda dari pemahaman yang sebenarnya. Begitu juga pertanyaan mengenai solus Kristus ya, yaitu bahwa keselamatan hanya oleh Kristus, itu juga bisa disalahpahami ya. Itu dia. Sering sekali dimengerti seolah-olah rahmat berasal dari para kudus itu sendiri. Itulah juga yang dikritik Luther ketika ia berbicara tentang Maria. Ia mulai dengan menekankan kemahakuasaan Allah. Ia itu berkuasa mengerjakan daripada apa yang kita minta. Karena itu saya katakan Maria tidak ingin menjadi berhala. Jadi Luther juga punya pandangan khusus pada Maria. Ia menghormati Maria bukan sebagai berhala. Kalau kita berseru kepadanya, maka Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu. Allah melalui permohonannya mengerjakan. Ini dia. Ya, ini saya kira mudah dipahami karena seringkali juga umat Katolik sekarang memahami secara salah. Ya, berdoa selesai pada orang kudus atau pada Maria. Nah, sebenarnya ajaran Katolik sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh apa itu ya, kalau dipahami sungguh-sungguh tentu tidak akan menimbulkan perbedaan ya, perpecahan. Baik, apalagi nah belajar dari Luther yang kemudian sebenarnya mempunyai pendapat yang sesuai ya, sebenarnya kita bisa juga lalu belajar. Kita bisa lalu mengkritisi diri sendiri, mengkritisi praktek devosional kita. Ya, karena apa? Karena apa yang menyebabkan dulu berpecah? Karena salah paham, karena praktek populer. Dari kritik Luther seperti itu, Gereja Katolik bisa mengambil hikmahnya untuk makin memurnikan diri. Bagaimana kita memandang devosi kepada orang kudus? Apakah mereka berperan dalam keselamatan? Jelaslah hanya Kristus yang menjadi penyelamat. Kristuslah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Peran itu tidak tergantikan. Ya, devosi pada orang kudus adalah pujian kepada Allah karena karyanya yang agung, yang terlaksana di dalam manusia. Sehingga dari manusia yang lemah ini anugerah mahkota surgawi terjadi. Jadi
Sebenarnya dengan menghormati orang kudus, kita menghormati rahmat Allah yang bekerja. Kita menghormati orang kudus dan kita memuliakan. Ternyata begitu kalau rahmat Allah bekerja. Dia bisa membuat orang menjadi teladan bagi yang lain. Kita bisa ya melihat ya rahmat Allah itu memang bisa mengerjakan banyak hal. Ya, kita bisa melihat orang bertobat, Santo Paulus bisa disentuh, ya. Lalu kemudian dia bisa menjadi pewarta yang baik, Santo Martinus, ya, seorang yang tadinya tidak percaya Tuhan, tapi ketika dia percaya, ya, dia bisa menjadi, ya, bisa memberikan setengah jubahnya untuk orang yang miskin yang dia temui di jalan, ya, ketika dia mau bertemu dengan raja, dia bertemu dengan orang yang kedinginan, dia potong tuh jubahnya, dia kasih, ya, lalu kemudian dia bermimpi malam-malam, Kristus kok seperti orang yang dia beri itu jubah, ya, yang dia beri mantel itu, ya, sehingga dia menjadi teladan, ya, bagi kita. Jadi banyak sekali rahmat Tuhan mengubah orang, banyak sekali rahmat Tuhan itu membuat orang sungguh-sungguh menjadi teladan. Dan itulah ketika kita memuji atau berdevosi kepada orang kudus tertentu, kita melihat karya Tuhan di sana. Berdaya gunakah doa mereka bagi kita? Kita bisa menjawabnya dengan merujuk makna persekutuan hidup dalam Allah yang lebih luas. Jadi kita kan itu, ya, kalau ditanya, kita berdoa, apakah doa orang kudus itu sungguh-sungguh benar adanya? Apakah mereka bisa membantu kita? Ya, namanya kita persekutuan. Persekutuan lebih besar lagi, ya. Gereja itu kan dibagi, gereja yang bersiara, gereja yang jaya, dan gereja yang sedang menderita. 3 gereja itu, ya, saling membantu, dan orang kudus bisa membantu kita memperbesar semangat kita di dalam berbakti kepada Tuhan. Dalam persekutuan Allah menghendaki kita saling membantu satu sama lain. Dalam konteks itulah orang Katolik mengerti juga antara kita yang masih hidup di dunia dan mereka yang sudah mendahului kita, yang percaya di hadirat Allah, bisa terjadi relasi yang sedemikian. Relasi itulah yang kita sebut doa para kudus. Mereka juga menghendaki kita, ya, berdoa untuk kita di hadapan Tuhan, ya. Singkatnya, doa pada orang kudus dan doa orang kudus bagi kita, ya, sungguh-sungguh penting. Itu dia. Baik, sampai di situ. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, saya buka kesempatan, ya. Anda bisa memakai raise hand atau pakai chat atau langsung menyalakan mikrofon Anda. Ya, waktu kita tinggal 10 menit. Silakan kalau mau bertanya. Silakan, Lando. Halo. Ya. Agak berdenging jadinya mic. Halo. Ya, silakan, sudah dengar. Dengar, Bang? Ya. Silakan. Ya, silakan, John, diteruskan saja. Ada suara kresek-kresek tapi kita tangkap. Silakan. Oh, Lando. Ini, ya, silakan kalau ada yang lain dipersilakan sambil menunggu John Lando. Ya, John, silakan. Baik, saya Romo, menyangkut perbuatan baik. Nah, itu kan yang ditekankan oleh Luther itu bahwa rahmat saja itu sudah cukup untuk menyelamatkan. Jadi perbuatan manusia itu tidak perlu
Sudah, Romo? Iya, suaranya tidak terlalu baik ini ya. Putus-putus. Bagaimana kalau kamu pindah di teman itu ya? Oh, iya. Atau dia Nanti saya, punya. Romo. Kamu bisa Ya. tulis saja ya. Kamu bisa tulis ya. Oh ya, oke. Silakan. Baik. Iya. Oke, baik. Thomas Neles Bababun memberitahukan bahwa internet dibiara sementara gangguan. Ya, mungkin kalau misalnya dites dengan pertanyaan, mungkin kita bisa ini ya. Tadi juga suara doanya Thomas agak sedikit terganggu ya. Gitu. Baik, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akan bertanya kepada kalian. Kalian bisa menjawabnya dengan chatting ya. Kalian bisa menuliskannya di dalam chatting. Pertanyaannya adalah ini. Apa bedanya, atau begini supaya lebih mudah ya, bagi orang Katolik perbuatan baik itu apakah berguna bagi keselamatan atau tidak? Oke, silakan tulis di dalam chatting kalian. Ya. Silakan, Thomas, jangan dilihat-lihat saja, tulis. Gleko juga silakan tulis. Rio, Desi, tulis berguna atau tidak. Iya, baik. Ada 3 orang yang sudah menjawab. Terima kasih. Perbuatan baik bagi Katolik berguna karena dapat menumbuhkan iman dan menjaga rahmat sehingga pemberian itu diperdalam. Ya, benar. Menurut Yohanes Lando, menurut orang Katolik perbuatan baik itu tidak menjamin keselamatan, tetapi menjadi ekspresi dari iman. Ya, yang benar adalah menjadi buah dari iman, benar. Tapi jadi perbuatan baik itu menjadi ungkapan manusia yang memperoleh rahmat, tetapi sebenarnya itu pertama-tama karena iman seorang. Iman itu yang ditampakkan dalam perbuatan baik. Jadi sekalipun saya berbuat baik, tapi tanpa iman akan Allah, saya tidak akan selamat. Nah, mungkin agak sedikit berbeda di sini. Perbuatan baik memang benar adalah buah iman. Ya. Iman itu apa sih? Iman adalah tanggapan positif terhadap rahmat Tuhan. Jadi apa yang membuat kita beriman? Kita mendapatkan rahmat, lalu kita menanggapinya. Ya. Jadi iman juga adalah rahmat ya. Apa yang mengapa kita bisa beriman? Itu rahmat bekerja. Nah, menjadi sungguh iman kalau itu ditanggapi secara positif. Nah, buah baik adalah buah dari rahmat yang sudah bekerja itu. Ketika kita menerima Tuhan yang menyelamatkan kita, lalu kita berbuat baik. Nah, untuk orang Katolik, perbuatan baik itu berguna ya. Artinya membuat kita memperdalam hasil keselamatan dan kemudian dapat ganjaran di surga. Jadi bagi orang Katolik boleh dikatakan kata berguna itu ya, berguna. Tapi yang membuat kita selamat dasarnya adalah rahmat. Jadi rahmat yang memberi dasar, bukan perbuatan baik, tapi perbuatan baik terjadi karena rahmat. Jadi itu timbang balik ya. Baik. Berguna pastor sebab perbuatan baik merupakan bentuk tanggapan kita, ya benar ya. Tetapi bukan hanya tanggapan, tetapi kedepannya untuk orang Katolik ini yang berbeda ya dari untuk orang Protestan cuma sampai ke buah, tapi untuk Protestan dia berguna untuk keselamatan kita. Untuk orang Katolik berguna bagi keselamatan kita. Ya, dia akan membuat kita semakin mendapatkan kemuliaan Tuhan. Baik, ya saya kira jawaban-jawaban kalian sudah benar. Berguna ya, tapi bukan hanya untuk sekarang ini tapi untuk ke depan. Itu yang harus kalian tambahkan ya. Kalian baru sampai ke sekarang ini ya, tapi harus menumbuhkan ke depan ya, menambahkan ini yang